Kemudian yang ke-10. Apa yang 10 itu? Adamu raf'is sauti fil masjidi wa tashwishi 'alal musallin. Tidak boleh apa namanya? Adamu raf'il saut. Tidak boleh mengangkat suara atau membuat masjid ini bising yang mengganggu orang-orang musallin, orang-orang yang salat. Wa yadkhulu fit tashwishi 'alal musallin tarkal hatifil jawwal maftuhan athna as-shalah. Dan masuk di dalam poin ini adalah ya, mengganggu orang-orang salat ya, ketika HP-nya itu tidak di silent, HP-nya tidak dimatikan. Jadi HP-nya juga tidak boleh mengganggu orang yang sholat. Ketika sedang sholat, ada yang nelpon, ada yang SMS, ada yang WA, dan itu suaranya tidak terlalu ya. Dan berarti masuk dalam poin ini apa? Gangguan suara anak-anak. Nah, ini satu poin yang akan kita bahas di sisa waktu ini. Apa hukum membawa anak-anak ke masjid? Ya boleh-boleh saja sebenarnya. Memang ada hadisnya. Ya, ketika Nabi SAW melakukan khutbah, sedang khutbah, datang cucunya dua, Hasan, Husain. Karena jalannya belum begitu apa namanya, masih belajar jalan, jatuh, lihat sedang khutbah Nabi, nggak sabar, jatuh, seneng kan lihatnya, langsung tinggalkan khutbah, digendong si siapanya, apa, cucunya itu. Kemudian Nabi mengatakan, innama, betul-betul benar apa kata Allah Subhanahu wa taala, innama amwalukum wa auladukum fitnah, ra'aitu hadzaini falam asbir. Allah mengatakan, sungguhnya hartamu, anak-anakmu ini adalah fitnah. Saya lihat cucuku ini, anakku ini, ya, aku nggak sabar, maka saya gendong. Nggak apa-apa berarti, nggak masalah. Ya, Nabi juga pernah menggendong Umamah bintil As, ya, putri dari Zainab, anak dari cucu dari Nabi SAW. Ya, ketika sholat beliau menggendong Umamah. Ya, tapi dengan beberapa catatan. Boleh membawa anak-anak ke masjid dengan niat untuk melatih sholat. Dibawa. Niatnya apa? Untuk mengajarkan sholat. Muru auladakum bis sholat wa hum abna'u sab'i sinin. Umurnya 7 tahun. Mulai diajarkan sholat, dibiasakan sholat. Memang ada perintahnya dari Nabi. Perintahkan anak-anakmu sholat umur 7 tahun dan mulai dipukul umur 10 tahun. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Ya. Maka para ulama juga membahas tentang hadis ini. Di antaranya Syekh bin Baz, disunahkan untuk membawa anak-anak ke masjid kalau sudah 7 tahun. Nah, nanti dilihat nih, tapi tadi sudah masuk 7 tahun belum anak-anak tadi. Ya. Disunahkan membawa anak-anak ke masjid. Umur 7 tahun. Kalau enggak ada anjurannya. Di bawah 7 tahun enggak ada anjurannya. Ya. Kemudian syarat yang selanjutnya tidak mengganggu orang yang ada di masjid. Ya. Larangannya ada di dalam surat Al-Maidah 91, innama yuridu syaitan ayyuqi'a bainakum al-adawata wal baghdha fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillah wa anis shalah. Sungguh setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan, kebencian di antara kamu karena khamr, karena judi. Dan di antara setan juga mempunyai tujuan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sholat. Hati-hati dari orang yang mengganggu orang ingin mengingat Allah dan ingin sholat. Al-Maidah ayat 91. Baik. Selanjutnya catatan, Imam Malik pernah mengatakan, in kana la yab'ats li sighari wa yakuf idza nuhiya fala ara bihadza ba'san.
Jika ia tidak melakukan main-main ketika masih kecil, anak-anak ini nggak main-main, Imam Malik mengatakan, dan jika dilarang dia berhenti dan paham, maka tidak mengapa dibawa ke masjid. Namun jika melakukan al-abath, main-main karena masih terlalu kecil, maka menurut saya, kata Imam Malik, jangan dibawa ke masjid. Ini catatan ya, boleh tapi asal ada catatan-catatan ini. Bisa nggak kira-kira diatur? Jangan, diem dia. Kalau nggak bisa, jangan, sudah. Syekh Utsaimin juga mengatakan, jika anak-anak tersebut baru 4 tahun atau kurang dan mereka tidak bisa sholat dengan baik, hendaknya jangan dibawa ke masjid kecuali darurat. Kalau darurat ini berarti kondisinya genting, mendesak, nggak ada yang nunggu misalnya di rumah atau yang lainnya. Kalau masih ada yang di rumah saja. Adapun anak-anak, Syekh bin Baz, adapun anak-anak yang di bawah 7 tahun, maka lebih utama tidak dibawa ke masjid, Syekh bin Baz, karena mereka bisa mengganggu jamaah dan membuat bising terhadap jamaah serta main-main. Lebih utama tidak membawa mereka ke masjid karena mereka pun belum disyariatkan untuk ke masjid. Yang wajib bapaknya, anaknya belum wajib. Ini bapaknya di rumah, anaknya bikin ribut di masjid, sudah dosanya double ini. Yang wajib bapaknya, nggak ke masjid dosa, anaknya ke sini bikin ribut, dosa kuadrat itu sudah double dosanya. Itu tanggung jawab, yang tanggung jawab anak-anaknya. Qu anfusakum wa ahlikum naro, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kalau nggak bisa, belum layak, nggak apa-apa lah, belum. Kalau bisa diuji dulu nih, ada nanti dibikin tim ya di sini, tim penguji bagi anak-anak ini. Kalau bapaknya nggak bisa diuji karena nggak bisa didatang, di sini yang datang mau diuji dulu. Gitu. Tapi ada lah nanti, mungkin ada media-media nanti bisa dicari gimana ya ini. Nih Syekh Utsaimin mengatakan, jika anak-anak teriak-teriak di masjid atau banyak bergerak membuat bising orang-orang sholat, maka tidak halal bagi para walinya, orang tuanya, untuk membawa mereka ke masjid. Jika ini terjadi, maka mereka, wali-walinya ini diperintahkan untuk mengeluarkan anak mereka dari masjid dengan membatalkan sholat. Udah, batalin sholatnya. Ini orang tuanya nggak ada masalahnya. Kalau ada sudah batal. Anakku mana nih? Sini. Ya, diperintahkan untuk mengeluarkan anak-anak mereka dari masjid dengan membatalkan sholat dan menyerahkan anak-anak mereka pada ibunya. Ya, untuk sholat di rumah bersama ibunya, dan wanita lebih utama sholat di rumah. Sudah di rumah saja. Ini Syekh Utsaimin dalam Majmu' al-Fatawa war-Rasail. Ini mudah-mudahan bisa menjadi perhatian ya. Ini perkataan para ulama semua. Jadi perhatian semua para ulama. Bukan pengurus ini melarang, ya kan? Nggak ada. Islam tidak melarang anak-anak untuk ke masjid. Tapi ini syarat-syaratnya juga ada. Ya diperhatikan. Nggak dilarang, cuman yang dilarang itu apa? Bisingnya itu loh, ributnya. Kalau anaknya bagus, hafal Quran 30 juz, masya Allah, di depan, jadi ini 30 apa ini, bisingnya 30 juz ini bisingnya, bukan Qurannya ini. Nas'alullah assalamualaikum. Semoga bisa diperhatikan ini bagi para wali ya.